Halo teman-teman, selamat datang di channel Bang Ibeng Reborn. Dalam acara kali ini, Bang Ibeng mau mengikuti sebuah acara dalam bertajuk Wahon, Wahana Otomotif Nasional Ngeriung Sobat Otomotif. Tapi di segmen kali ini, Bang Ibeng mau tunjukin tausiah dari salah satu pentolan grup band metal Pasband, yaitu Yuki Pasband yang telah hijrah. Dan Bang Ibeng kasih lihat dulu ya cuplikan-cuplikan dari episode sebelumnya. Banyak sekali mobil dan motor yang dipajang, baik itu mobil klasik, motor klasik, anak-anak BMX ekstrim, anak-anak sepatu roda, bahkan RC kayak tadi ada guys. Ini sebagian Bang Ibeng kasih dulu cuplikan yang ada di episode sebelumnya. Dan setelah itu kita akan dengarkan siraman rohani alias tausiah bersama-sama dari Yuki Pasband. Selamat menikmati. Kita lihat dulu cuplikannya. Aku berat dirimu, tapi ku digariskan yang membahagiakan hidupku. Setiap hari nanti, sekali sebuah hati, ku berharap selalu tak seperti diriku. Jangan lama nangis, jika cinta itu sadis, dan janganlah marah ketika cinta bikin susah. Mungkin kuatnya bukan menjaga gerak dan tidak begitu tanpa belas kasihan. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Salawat dan salam hanya kepada satu nabi saja. Nah, ini persoalannya, banyak orang yang gak hafal. Ya. Kita ini dijadikan umat akhir. Di akhir. Setelah nabi yang terakhir ini gak ada lagi nabi-nabi yang lain. Nabi besar Muhammad SAW. Beliau ini dikirim ke sebuah peradaban manusia yang jumlah manusia sudah sangat banyak. Sebelum Nabi besar Muhammad SAW, dulu Nabi sebelumnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam waktu itu dikirim oleh Allah ke muka bumi untuk mengajarkan umat tentang Allah dan agama kepada jumlah penduduk dunia saat itu. Konon menurut kata ahli kependudukan, jumlah manusia waktu itu cuma 200 juta saja. Sistem dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas alam jagat raya ini. Jadi disebut agama itu operasi sistem, Bapak-bapak Ibu-ibu. Operasi sistem ketetapan Allah atas sebuah alam jagat raya. Kalau manusia tidak ikut operasi sistem Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan terbuang. Bisa terbuang di dunia menjadi yang terhinakan, atau terbuang di akhirat tempat tutulunaheun. Kamana dibicana ka jahanam. Sama akan pakai HP Android pasti ya. Android. Tiba-tiba akan hayang menggunakan Android tapi dengan cara operasi sistemnya Macintosh, Apple, uji kenop. Bisa gawe mau eta HP? Wah, mau bisa. Gagal pasti. Tidak berfungsi ya HP-nya kan? Tidak. Mau berfungsi. Manfaat mau. Bakal liur. Telepon teu bisa, ngawe teu bisa, masalah kabeh.
ngomong ngitung pembukuan keuangan dan sebagainya, gagal Bapak. Karena salah menggunakan operating system. Begitu juga ini agama. Kita diwarisi operating system oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Nabi Adam dikasih operating system, kita agama teh diajarkan kepada umatnya. Nabinya meninggal, umatnya ngaco, pakai operating system yang lain. Kayak urang we lah, dan Nabi urang geus eueuh. Maka kumaha? Cilaka mang umatnya. Nabi berikutnya datang lagi, ngajari operasi sistem yang penuh. Agama, kembali ke agama. Lalu ke ayah nabinya, mereka ikuti operasi sistemnya Allah Subhanahu wa taala agama. Nabi yang maut, mengkol, mulai mengkol. Hayang ingin operasi sistem sorangan. Bisa? Cilaka dewa. Inilah ya agama. Kita sudah tertinggal 1400 tahun oleh Rasulullah SAW. Agama hari ini mulai agak bengkok-bengkok. Ya. Tugas kita ini mengembalikan agama agar kita menjadi umat yang tidak bengkok. Kembali ke sistem yang Allah Subhanahu wa taala, yaitu din kita adalah yang dibawa Rasulullah SAW. Kalau kita bisa masuk lagi kepada sistemnya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah segala rupina bakal lancar. Segala rupina bakal ngenaheun. Segala rupina akan berbahagia. Dan segala rupina akan berjaya dunia dan akhirat. Kenapa kita tidak berjaya di dunia akhirat? Dunianya juga kacau. Karena cincin operasi sistem orang kena ngaco. Ongkoh make Apple, adi gawe make Android, tujuh 2 kali, tujuh jangan tanda mundur, jangan tanda oke. Nah, di Apple mana hiji, hijina, bisa digawe. Ya, salah guna pakai, maka agama tidak bermanfaat karena salah guna pakai. Aing teh geus Islam teh aing lieur keneh. Eta ciri mana salah keneh nggunakeun operasi sistemnya. Gitu. Ya. Mari kita kembalikan semangat kita untuk kembalikan agama secara sempurna. Din yang diwariskan Rasulullah SAW. Ya Allah, pilih api yang menjadi umat Rasulullah SAW saresna yang menggunakan semua sistem operasi sistemnya Nabi besar Muhammad SAW. Entong nu kawe mah cilaka. Dunia cilaka, akhirat komo. Ya, jadi minta pada Allah setiap malam. Ya Allah, pilih kami menjadi orang yang punya din, yang punya agama completely seperti apa yang contohkan Rasulullah SAW. Siap Allah, insya Allah ya niat ya. Ya, teteh, terus ibu, akang, siap? Insya Allah. Siap amal ya. Siap. Nanti kalau bisa setiap sholat doa itu minta pada Allah. Ya Allah, lebihkan aplikasi 40 abdi alim dipanggang, itu terus dipanggang di alam-alam. Komo di dunia oleh masalah, di akhirat bermasalah. Aduh, Koream, ya, minta. Kalau yang belum kuat, nanti minimal sebelum tidur, minta, ya Allah, dunia kiwai, abdi hayang agama nusulesna. Alim nu palsu, alim nu kawe, alim nu bohong, hayang agama nusulesna, minta pada Allah. Ya. Saya punya seorang teman, non muslim, ya. Saya bilang pada dia, kamu gak perlu berdebat dengan saya. Kamu minta langsung pada Allah. Toh kamu sama dengan saya, pujaannya Allah. Cuma versi pembicaranya, lafalnya aja berbeda. Nanti malam sebelum tidur kamu minta pada Allah, bilang ya Allah, saya ingin Engkau ya Allah, saya ingin agama yang sebetulnya. Minta. Sedikit kemudian dia bilang, saya pengen login. Gitu. Allah jawab, Allah tidak mungkin lelah orang ketika Anda meminta. Tapi jangan salahkan Allah ketika Anda tidak meminta, maka Allah tidak pilih. Insya Allah ya, Insya Allah ya. Lalu hayang bu, umat. Nah siapa guys? Hubungan relationship yang hebat dengan Allah dan ngadu tiap penting. Ya Allah, budak abdi aja diberi gelut. Ya Allah, budak abdi hampir naik kelas, cilaka kumaha ya Allah. Minta kepada pemiliknya. Allah kuasa, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ketika Allah mau mengambil keputusan, budak dia jadi jelema hebat, maka seperti anak ini. Ya, cuma itu caranya. Ya, maka jagalah hubungan sehingga ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana menjaganya? Kita didapat Nabi yang hebat, ngajarin sudah rapi, tolong mikir, tolong menembak, gawekeun we. Nah, ono pertama digawekeun, pertama digawekeun adalah setiap memulai pegawaian umat minta widi ke Allah. Kumaha carana? Babari
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah berangkat sekedah-kedahan ya. Nah, balik ke imah. Ya Allah nuhun alhamdulillah. Terus beres tadi jalan-jalan sepeda. Simpel kan? Pakai baju Bismillah ya Allah, baju enggal yang diambil. Dibuka alhamdulillah ya Allah atas wajib. Balik ke imah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Balik ke imah. Keluar minta pulang kening Allah. Ya keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah bima tegaruk kuasa wa maha mimpi bidi berangkat. Minta setiap saat, kaitkan setiap kegiatan. Kita lupa haji. Lalu bentuk nyatanya lagi apa lagi? Sholat. Sholatnya meeting dengan Allah. Ya. Meeting dengan Allah. Maka meeting mah bisa kudu tepat waktu, tepat cara, tepat tempat. Sok meeting yang bos ajak meeting. Ya Pak Haji Dedi ajak meeting. Meeting gue di ruangan meeting Bapak Enda sih. Orang datang ke ruang meeting, cucinya diharapin tempat parkir. Bisa mau meeting di bos? Mau bisa. Nah bos nyuhunkeun meetingnya di ruang meeting lain di parkiran. Amun meeting di parkiran pasti misleuk jelema eta. Bos di jero ruangan meeting, ya jelema meeting di jero di luar. Makar, kira pasti jelema ieu. Ya, sami mang sholatnya gitu. Ketika Allah meeting, Allah Akbar, datang meeting. Cicing di hadapan parkiran. Nah, tapi mau meeting yang Allah, mau bisa meeting. Meeting harus tepat tempat. Di mana meeting tempat? Allah minta di masjid untuk para lelaki dan wanita di rumah masing-masing. Itu bisa ganti tempat. Setelah meeting tempat, di mana lagi tepat waktu. Pak Haji Dedi ngajak meeting di ruang meeting di gedung Bapenda jam 7 isu-isunya. Tiba-tiba kamu datang jam 8 kumacing. Si Haji ngambek moal. Ngadat moal. Fungsi moal. Pasti mun Haji kerungsi di bebel-bebel. Cilepung bisa teh air di jam 7 mingguan saya kena tanya salapan. Saya bukan cedok tuh. Pasti gitu bener deh. Ya. Meeting diminta oleh Allah tepat waktu. Allahu Akbar. Ibu nuju masak beberes langsung ambil saja wudhu sholat di rumah. Laki-laki Allah langsung cokot sepeda simpen rantaian, buka mobil kuncian, lompat ke masjid sholat. Tepat waktu, tepat tempat. Jangan diganti. Kalem deh, Haji Dedi mah bagus. Berapa Haji Dedi di ruang meeting, aing di DW meetingnya di luar, kayak jam 8, tunggu jam 7. Ya tuh, dia lo pasti siap-siap menerima dipecat Haji Dedi. Betul nggak? Tepat waktu, tepat tempat, dan tepat cara. Haji Dedi minta meeting jam 7, beres jam 7:30 misalnya. Ini tapi cara beliau yang kita ikuti. Tidak bisa nyencar. Mah nyencar seorang anak meetingnya lah. Pakai Zoom, kewe. Tidak bisa dah Haji Dedi karena depan dengan cara. Begitu juga sholat dicontohkan oleh Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah. Subuh 2, itu bisa subuh jadi 8, mau dihargaan, sebut gelo malah mah. Ya. Duhur 4, aing mah duhur ke ngejos ke beras we, menang teu? Sebut gelo oke. Sama, yang tepat waktu, tepat tempat, tepat cara. Ketika kita tidak meeting, maka siap-siap menerima konsekuensi. Itu bisa, pasti menang konsekuensi. Ya, kalau yang bos meeting keliruan dipecat, kamu urusannya Allah. Ya, maka perbaiki kita meeting kita setiap saat. Tadi kaitkan selalu minta izin pada Allah, kemudian perbaiki meeting kita. 5 waktu dengan caranya Rasulullah SAW. Ibu siap ya, amal ya. Tapi ingetin anak-anak di rumah. Anak-anak umat, kalau kamu nggak meeting dengan big boss, kamu cilaka anak-anak. Karunya mana kebak ada hidup mana. Kalau masalah juga urang baheula. Umat jawaikeun suatu balik gitu. Anak-anak ada tepat waktu, ada tepat cara. Kalau juga bapak mana ya baheula, karena sholat, karena masalah loba, hutang loba, masalah dirdugaan aja masa kampung. Loba masalah datang, karena perlindungan Allah dicabut. Ini yang masalah
Kadang-kadang orang nyalakan batur, aing dikebuan ku si eta, aing teguan ku si eta, aing dipauk sepeda ku si ieu. Padahal bukan karena dipauk itu jelema eta. Allah izinkan orang itu aniaya pada kita. Ya, siap insyaallah ya. Lagu berikutnya. Bersama ku alami lautan berduri, tanpa rasa hanya luka mengisi nurani. Biarlah kau bicara, putus aja mata. Biarkanlah kau berontak dalam nestapa. Ku terlepas dan terbincang menahan emosi. Kau tertawa dan teriak, rasa ini lepaskanlah tangan dirimu, menutup mata, lepaskanlah tubuh ini, bebas derita. Semua jadi bintang dan tak terpanjang lagi. Cahaya yang kita pernah dapatkan lalui, ada berharap akan dia datang di tanganku. Kau genggam permata yang gila, lalui dan berharap abadi datang di tanganku. Kau genggam permata yang gila. Datang di tanganku. Kau genggam permata yang hilang, lalui dan berharap keabadian datang di tanganku. Kau genggam permata yang hilang. Sampai ku alami lautan berduri, tanpa rasa hanya luka mengisi nurani. Siapa? Akhirnya waktunya masih ada salah satu perkara lagi berarti ya. Satu perkara lagi naonnya nggak bisa nyambung langsungnya. Ini aja deh, bahwa kita ini semua sama,
kita pernah punya agama. Ya, latar belakang kita mungkin berbeda. Ya, latar belakang kehidupan kita berbeda di dunia. Ada yang dari keluarga kaya, ada yang dari keluarga yang bukan kaya. Ada di keluarga yang berdarah biru, ada yang dari keluarga biasa-biasa. Ada yang dari keluarga berpendidikan, ada juga yang tidak berpendidikan. Tapi kita bersumber dari sumber yang sama, yaitu alam ruh. Di alam ruh kita dipersaksikan bersama Allah Subhanahu. Begitu adilnya Allah, Allah ajarkan kita hidup bersanding, saling sanding, saling support, saling belajar dari Allah Subhanahu. Di alam ruh kita menyaksikan Al-Aziznya Allah. Kita saksikan semua. Kita menyaksikan Allah yang maha memiliki, Al-Maliknya Allah. Kita menyaksikan. Kita menyaksikan Allah yang maha pengasih, penyayang. Kita menyaksikan Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah Subhanahu. Kita menyaksikan Al-Ghaninya Allah yang maha kaya, memiliki semuanya. Kita menyaksikan. Kita saksikan semua. Maka sebelum Assalamualaikum, Kak Jo, sehat? Apunten ya, kamari ikut bersuka sukawa apunten. Tes kabujeng. Sampai insyaallah. Mangga Jeng. Siap. Kita dipersaksikan, ya. Maka kita dididik dengan kurikulum sempurna, kurikulumnya Allah Subhanahu. Kita diantarkan bagaimana hidup yang benar oleh Allah Subhanahu. Kita tahu semua, mengalami semua. Maka ketika kita dikirim sebelum dikirim ke muka bumi, kayak dikirim ke Inung Beten Bapak Inung orang, ditanya ke Allah, Alastu bi Rabbikum. Benarkah aku ini Rob kalian? Benarkah aku ini Tuhan kalian? Kita semua menjawab, bala sahibna. Benar ya Allah, kami sudah menyaksikan. Kami menyaksikan Engkau yang hebat, Engkau maha sempurna, Engkau yang mengajarkan kami semua, punya kurikulum sempurna. Kami semua tahu. Ya. Tapi setelah dikirim ke Beteng Inung orang, mulai cepat-cepat saya kena. Ayo ningali BMX, sepedaan itu lagi pohon Allah. Ayo bikin mersian terus pohon Allah. Ayo juga saya ada yang lagu terus dengan pohon Allah. Ada yang dikasih kesenangan ulin yang VW terus pohon Allah. Ayo diberi kesenangan awewe, ulin yang awewe terus ya, pohon Allah. Ada yang dikasih kesempatan jadi orang kaya, mau dulu harta terus, harta terus, pohon Allah. Jadi pada dasarnya manusia ini saya bahkan jadi orang susah ke pohon. Capek, orang kuliah ngelakuin budak, orang kuliah kerja keras, tiga awal terus poho, ibadah poho segala, ya. Bahkan ada yang jadi orang sakit, tidak poho, ada air mengering, orang mau lagi ke masjid sebelah imam, orang mengering, mau sholat, mau nggak hekap di imam, ayah, coba, ya. Pada dasarnya manusia ini sering melupakan kebaikan Allah Subhanahu. Karena sebenarnya ukuran berhasil versi Allah cuma satu saja. Dia punya hubungan dengan Allah baik, maka dia dapat jannah. Ketika dia punya hubungan buruk dengan Allah, maka berakhir di jahanam. Simpel deh. Bagaimana Allah sakit, Allah menyuruhkan, minta macam-macam, minta digaji, minta dipamilikan buah, terkuliah Allah, ya. Jadi minta pamilikan kiri rekening, itu minta Allah. Allah cuma minta jagalah hubungan dengan ikuti cara Rasulullah, maka kamu punya hubungan dengan ya. Mudah-mudahan semua orang dari kita diberi kemampuan oleh Allah, kita punya kecukupan harta, menjadi orang yang punya kecukupan dan kesolehan. Kita punya hobi macam-macam. Dengan hobi kita menjadi orang yang soleh seperti apa yang Allah ingin. Kita punya pekerjaan macam-macam. Dengan pekerjaan ini kita menjadi orang yang soleh dekat dengan Allah. Bukan sebaliknya, ya. Ada yang dikasih ganteng, gantengannya dipakai untuk dekat dengan Allah. Ada yang dikasih waktu luas dan sebagainya. Waktu itu dipergunakan untuk punya hubungan yang dengan Allah. Insya Allah ya. Lagu terakhir saya. Apa lagunya? Persib. Persib. Apa jeng apa lagu satu? Oke. Ingatkah kalau kita pernah saling memilikinya, berlari-lari untuk mewujudkan kenyataan, lewati
telah keterasingan dari jalan sempit yang tak pernah bertuan. Ingatlah kawan, kita pernah berpeluh janji di kelayangi dan negeri yang kesepian. Walaupun sejenak lepas dari beban, lewati langkah yang teramat tanah. Hidup ini hanya kehidupan yang terasing di lautan, memaksa kita memendam kepedihan. Tapi kita juga pernah hidup bermahkota, pucuk-pucuk mimpi yang berubah jadi nyata. Cemburu warna putih-putih berang, putih impian yang membawa kita lubang. Hidup ini hanya kepingan yang terasing di lautan, memaksa kita memendam kepedihan. Hidup ini hanya kepingan yang terasing di lautan, memaksa kita berubah jadi taruhan. Oke. Berapa waktu lagi gitu deh? Masih ada waktu? Pak Ruli masih ada waktu seberapa menit deh? Azan subuh deh. Masih ada waktu? Cukup? Satu lagu? Selesai? Oke. Oh lagi. Oh ya, persib lah. Persib ya. Ini impian. Orang Bandung mah impian pasti. Orang Jawa Barat khususnya. Orang Sunda umumnya. Walaupun sekarang persib kalau lagi milik orang Sunda, milik semua orang. Nah ini apa namanya? Kebahagiaan. Persib juara ya. Biasanya buat asli orang Bandung mau pika lewe-lewe. Juara deh. Siap insyaallah. Oke. Akhir bentukku
versi dan kedua sampai mati. Dari zaman jasmani sampai zaman akhir nanti, tujuan bangsa yang terbangun tanpa layananmu. Lapar kembali untuk bertingkah raja versi oh, tahu ini mau mana? Siap. Hidup bersih. Kandas dan hujan datang dari versi harus menang. Kalau menang kita senang. Jawaban radio ajarlah lawan main cantik itulah TV.